Halo, anak-anak kelas 6, kembali lagi sama Ibu. Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA, ya, kelas 6, halaman 93 tentang cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar, ya. Halaman 93 tentang cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Ini merupakan pertemuan terakhir kita menggunakan buku 6A. Berikutnya kita akan menggunakan buku 6B, ya. Pada pertemuan nanti kita menggunakan buku 6B, ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Seperti materi kita yang kemarin tentang pelestarian hewan, untuk tumbuhan itu tidak jauh beda, ya. Ada ex situ dan in situ juga sama. Ex situ itu dimana artinya dia di luar habitatnya, kalau in situ artinya dia di dalam habitat. Nah, untuk kelas 6, ya, di sini di buku kalian di halaman 93 di sana tertera kalau pelestarian secara in situ itu contohnya seperti hutan lindung, cagar alam, kemudian taman nasional. Nah, itu merupakan in situnya, berarti di dalam habitatnya. Sedangkan kalau ex situnya itu contohnya seperti kebun botani. Nah, di dalam pelestarian ex situ itu ya terdapat istilah yang namanya kultur jaringan. Maksud dari kultur jaringan itu adalah suatu metode yang digunakan untuk memperbanyak tumbuhan dengan media buatan dalam kondisi steril, ya, dalam tabung reaksi, kemudian stopless ataupun cawan Petri yang dilakukan di laboratorium, ya. Nah, jadi dalam ex situ itu ya dilakukanlah proses yang disebut dengan kultur jaringan pada tumbuhan, ya, di mana tujuannya adalah untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan jika dikembangbiakan dengan biji. Jadi metode ini digunakan oleh para ilmuwan, ya, untuk mempercepat proses dari perkembangbiakannya tumbuhan, ya. Nah, Ibu ulang kembali, ya, kultur jaringan itu adalah metode memperbanyak tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Nanti kita akan membahas untuk kultur jaringannya pada video setelah ini, ya. Jadi jangan kemana-mana. Nah, ini untuk metode kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini ada caranya nih. Ada 4 cara yang dilakukan, ya. Cara yang pertama adalah bagian tumbuhan diambil. Misalnya yang diambil itu adalah tangkai daun. Kemudian bagian tangkai daun ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Zat hara ini artinya adalah nutrisi-nutrisi yang di dalam tanah yang biasa diangkut atau diambil oleh akar. Tapi dengan metode seperti ini, zat hara itu sudah ada tersimpan di dalam tempat ini, ya, tempat media khusus ini, ya, medium khususnya. Nah, kemudian yang ketiga, wadah yang berisi kultur jaringan tumbuhan ditempatkan di laboratorium. Nah, setelah tadi ditumbuhkan, ya, setelah diambil kemudian dimasukkan dalam sini, kemudian berisi kultur jaringan tumbuhan kemudian ditempatkan di laboratorium. Nah, setelah dia ditutup, ya, dia dimasukkan di tempat ini, maka nanti tumbuh kembangnya akan seperti ini, ya. Maka diperolehlah tumbuhan baru dipindahkan ke pot yang berisi tanah. Kalau ini tadi bukan tanah di dalamnya, tapi sesuatu yang khusus dibuat yang mengandung zat hara yang diperlukan oleh tanaman sehingga dia bisa tumbuh seperti ini, tumbuh tunas baru, tumbuh-tumbuhan baru, dan akhirnya kalau dia sudah tumbuh, sudah berakar, maka dia dipindahkan ke pot yang berisi tanah. Nah, itulah cara untuk kultur jaringan, ya. Dimana salah satu cara
untuk pelestarian tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dengan metode pelestarian ex situ, ya. Oke. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang metode kultur jaringan. Itu salah satu cara untuk mempercepat perkembangan tumbuhan. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Untuk latihan kamu di rumah, ya. Silakan kamu kerjakan soal halaman 96 nomor 2, ya, dikerjakan. Di buku latihan, tulislah yang baik, yang rapi, biar mudah untuk memeriksa. Dan juga ingat, ya, minggu depan, ya, atau pertemuan berikutnya, kita sudah menggunakan buku 6B. Ya, ini pertemuan terakhir kita menggunakan buku 6A. Selanjutnya kita menggunakan buku 6B. Oke. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Kerjakan latihannya, catat untuk catatan, ya, biar kamu mudah lagi dalam belajar, ya. Jaga kesehatan, tetap cuci tangan dan selalu menggunakan masker. Oke, sampai jumpa.